Halo Sobat Karya Mui Publisher, salam literasi. Selamat datang di YouTube channel KMP. Di channel ini, kalian akan menemukan informasi menarik dan menginspirasi dari para pakar. Jika kamu suka dengan video kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen supaya kami terus semangat untuk membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan! Dan senang sekali hari ini saya bisa menemani teman-teman di acara sharing session. Untuk minggu ini, tema kita adalah mengenal puisi telelet. Nah, mungkin bagi teman-teman puisi telelet ini masih terdengar asing ya. Tapi nanti teman-teman akan mendengar langsung dari founder atau pencipta dari genre baru puisi telelet. Terima kasih Mbak Alfi. Mungkin saya awali ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu ya di platform Instagram ini yang luar biasa ya. Karena kami belum begitu familiar alhamdulillah dengan acara ini. Kami akan mencoba untuk memfamiliarkan diri ya di Instagram karena biasa pakai Zoom meeting ya. Perlu saya perkenalkan dulu ya Mbak Alfi. Saya adalah Marjuki dari Widya Suara PMP Jawa Timur ya. Saya kalau dari background saya itu kimia ya. S1-nya kimia di UNESA, S2-nya pendidikan sains, S3-nya juga sains di UNESA. Kalau saya tinggal ini di Muang Gresik. Cuma saya dari dulu memang senang berliterasi ya. Ketika saya jadi ketua Ikatan Guru Indonesia yang di Kabupaten Gresik, saya menciptakan salam literasi. Jadi kalau ada teman-teman kalau foto begini itu adalah salam literasi. Itu yang menciptakan saya itu Mbak Alfi tahun 2008. Sekarang sudah mendunia ya, sudah mendunia. Bahkan kemarin Pilpres pakai begini tidak seizin saya itu ya. Jadi salam literasi itu sejak tahun 2008 saya sudah kenal karena sebagai ketua klub guru di Kabupaten Gresik, kemudian tahun 2009 menjadi Ikatan Guru Indonesia. Dari situlah saya mulai mengerti apa itu literasi dan alhamdulillah pada tahun 2016 itu literasi secara faktual, secara tersurat ya sudah masuk di kurikulum kita ya. Dari situ saya juga suka membaca, juga membuat status-status ya. Dari membuat status itu akhirnya bisa menulis ya. Karena pertama saya itu komen-komen, like-like, akhirnya saya coba buat status ya. Status itu sendiri juga saya melihat kira-kira guru-guru kita itu apa tuh yang disenangi ya. Ketika saya membuat status yang mode-mode pembelajaran sedikit yang terlibat, membuat status tentang penilaian juga tambah sedikit. Akhirnya saya ubah. Paling yang suka itu romantisme ya. Jadi saya buat status begini Mbak Alfi, mohon maaf ini ya. Suami akan menyayangi istrinya melebihi saat pengantin baru jika istrinya menawarkan suaminya kawin lagi. Wah, ternyata yang komen baik pro kontra sangat banyak sekali. Dari situ saya mencoba menanggapi dengan senang, dengan happy, dengan sabar, dengan menahan diri tidak marah. Akhirnya itu saya terlatih untuk menulis dan menulis sampai sekarang alhamdulillah buku saya baik solo maupun antologi itu sudah 18 ya. Jadi kemarin saya buat buku Intuisi Matalang ya, Intuisi Matalang untuk IME itu, dan sekarang Laris Manis tahun 2021 ini barusan terbit, itu Laris Manis buku tentang puisi telelet ya tahun 2018. Jadi literasi saya alhamdulillah mulai tahun 2008. Begitu Mbak Alfi ceritanya. Oke, luar biasa. Pastinya mungkin para guru di sini sudah mengenal baik ya siapa itu Pak Marjuki. Nah, alhamdulillah. Kalau di Instagram ini memang lebih banyak platformnya anak muda ya Pak ya, tapi mungkin akan lebih baik ya supaya puisi telelet ini juga dikenal oleh banyak generasi. Iya. Para generasi milenial ini ya. Nah, ketika saya mendengar puisi telelet tuh bagi saya awalnya tuh terasa asing seperti itu Pak, karena sebelumnya saya juga belum pernah mengenal apa sih puisi telelet itu. Tapi setelah
melihat dan melihat dari webinar yang kemarin diadakan secara online itu, wah ternyata puisi telelet memiliki karakteristik yang unik seperti itu karena berbeda dengan puisi biasanya. Nah mungkin sebelum ke arah mungkin Bapak Marjuki bisa menceritakan bagaimana sih Pak akhirnya Pak Marjuki itu melahirkan sebuah genre puisi telelet ini Pak, kontemporer. Ya, terima kasih Mbak Alfi. Jadi memang ini berangkat dari kegalauan saya sendiri ya. Saya sendiri melihat puisi itu luar biasa. Kalau dari pendahulu-pendahulu kita di Gunawan Muhammad, kemudian Khairil Anwar, kan puisinya kan bagus-bagus sekali ya. Dan nilai sastra sangat tinggi sekali. Saya mencoba membuat itu nggak jadi-jadi. Sulit sekali ya. Saya itu senang lihat orang baca puisi, keindahan puisi itu senang sekali. Tapi untuk membuat itu kok sulit sekali ya. Nah, maka dari situlah kami terpancing ya untuk buat puisi yang enak, yang mudah itu gimana ya. Apalagi di latar belakangnya ya. Jadi ada arus perubahan, digitalisasi yang luar biasa ya. Jadi transformasi informasi, transformasi digitalisasi luar biasa. Ini juga menjadi tantangan ya. Sementara kita tentang puisi itu masih awam ya, sangat awam sekali. Padahal kita itu ingin sekali. Juga kita lihat, nah memang puisi ini kami ciptakan melihat situasi negara kita yang pancaroba semacam ini dalam keadaan transit, dalam keadaan ujian, dalam situasi pandemi COVID-19 ini terjadi perubahan luar biasa. Kalau dulu yang namanya era revolusi industri 4.0 itu kan maunya dipersiapkan dengan baik gitu ya generasi muda kita. Tapi dengan pandemi COVID ini sudah otomatis ini ya sudah terjadi disruption ya. Jadi sudah tercerabut dari akar budayanya. Ini yang membuat suatu kejadian dia mendorong direfleksikan ya. Jadi direfleksikan. Yang mana di sini puisi telelet kami ciptakan karena merefleksi dari situasi sosial ya. Jadi untuk merespon situasi sosial yang perubahan pancaroba semacam ini, maka di sini perlu suatu tool ya, perlu tool yang mana bisa merekam, memberikan kontribusi pada negara, pada bangsa ini, bagaimana situasi semacam ini tidak berlarut-larut dan kita bisa menyikapi dengan adil ya. Kemarin tahun 2019 ya, kami sudah buat buku Lecturing for Better Generation, yaitu isinya inspirasi tahun 2020 yang awal pandemi COVID bulan Februari itu justru kami sudah bersama teman-teman melahirkan buku antologi puisi tentang Lembayung Rindu. Ya, jadi ini dari situ kemudian kok saya ingin mengembangkan puisi yang mudah. Jadi kami bersama teman-teman tuh juga ini berusaha payah untuk membuat puisi-puisi yang bagus, tapi dengan harus ada cara lain. Nah, cara ini yang kami rumuskan yang namanya telelet ya. Jadi telelet itu memang merupakan puisi lahir dari refleksi sosial yang mengalami transformasi budaya luar biasa, maka di sini perlu direfleksikan dalam bentuk puisi. Itu latar belakangnya Mbak Alfi. Oke, berarti dari refleksi adanya banyaknya isu-isu sosial ya Pak ya di dalam masyarakat. Betul. Nah, apakah kemudian nantinya bahwa puisi telelet itu Pak cenderung membahas tentang isu-isu sosial saja Pak? Iya, betul sekali. Jadi memang itu menjadi khasnya ya, menjadi ikonnya ya. Jadi memang merefleksikan masalah-masalah kehidupan sosial di masyarakat ya. Tapi nanti juga tidak menutup kemungkinan ya, di dalam puisi saya juga ada cinta ya. Banyak cinta, banyak religiositas, banyak asmara, banyak rindu yang merindu ya. Jadi tidak lepas dari itu pun juga masa-masa sosial ya. Jadi bagian percintaan, bagian pertemanan, bagaimana sahabat jalan tol ya. Jadi puisi-puisi ini juga merefleksikan kehidupan sosial yang ada di masyarakat ya. Itu guideline-nya memang core-nya memang dominannya di sana, tapi tadi tergantung nanti bagaimana kita mengembangkan. Ya jelas telelet ini kalau dari namanya itu kan
Telolet itu dari rumusnya itu ya, puisi ini kan rumusnya pakai 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3 ya. Jadi T pertama itu 3, E itu adalah 4, L itu 5, kemudian E lagi 6, L itu 5, terus E 4, terus T lagi 3, telelet ya. Jadi ini ada rumus 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3 ya. Jadi ini nama dari telelet itu sendiri ya. Dan rumus ini memang menurut saya itu merupakan ilham ya, inspirasi ya. Kok saya cukup kepilih sepanjang, dan saya coba berkali-kali, dan di Facebook itu teman-teman mengagumi, ini kok ada puisi kok aneh gitu ya, tapi kok bagus sekali ya. Nah, maka di sini kami buat pakemnya. Jadi pakemnya yang sudah kami rumuskan ini menjadi pakem puisi telelet ya. Oke, luar biasa. Mohon maaf sebelumnya, ini ada komentar dari Bu Neni bahwa sepertinya lebih baik layarnya agak dinaikkan sedikit Pak, supaya terlihat jelas gitu. Dinaikkan bagaimana seperti ini? Oke, iya Pak, betul. Nggih. Oke, sudah jelas ya Mbak Alfi? Ya, ini kan bukan di studio ya, kelihatan kurang maksimal ya, tapi tidak apa-apa ya. Oke, gimana? Baik, tadi Pak Marzuki sudah sempat membahas salah satu karakteristik ya dari puisi telelet itu sendiri. Jadi mungkin saat ini bisa lebih detail apa saja sih Pak karakteristik dari puisi telelet yang membedakan puisi tersebut dengan puisi-puisi lainnya. Ya, ini mungkin saya jelaskan panjang lebar ya. Jadi ini memang ini adalah pakemnya puisi telelet. Pertama tadi kan menggunakan rumus 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3 ya. Jadi bait pertama itu 3 baris. Jadi istilah 3 itu 3 baris ya. Kemudian bait kedua adalah 4 baris, bait ketiga 5 baris, bait keempat 6 baris, bait kelima itu 5 baris, bait ke-6 4 baris, bait ke-7 adalah 3 baris ya. Itu dilihat dari barisnya. Terus kemudian puisi telelet ini berikutnya adalah pakem yang kedua, rimanya. Jadi rima ini adalah 2 huruf terakhir ini harus sama dalam satu bait ya. Kalau an semua dalam bait itu ri semua, jadi ini harus dipatuhi ya. Kalau tidak begitu tidak telelet namanya. Jadi yang pertama terkait dengan rumusnya tadi 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3. Yang kedua adalah rimanya 2 huruf terakhir harus sama ya. Kemudian yang ketiga mainstreamnya. Jadi puisi telelet itu ada mainstreamnya. Mainstreamnya apa? Mainstream 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5 ya, itu adalah 3, 4, 5, 6 itu barisnya ya. Kalau baitnya 3, 4, 5 ya, itu adalah yang yang masalah ya. Kemudian bait 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7 ini adalah solusi ya.
Oh, Iya, kalau terima telepon malah mati nih. Iya, ya. Oke, gimana? oke. Eh, Tadi saat Pak Bapak keluar tadi ada pertanyaan Pak ini Oke, gimana? dari Busi. Puisi Teh Lelet itu termasuk puisi terang ya? Puisi apa? Puisi Teh Lelet itu apakah termasuk jenis puisi terang ya? Terang. Iya, puisi terang. Jadi mungkin puisi terang itu puisi yang jelas diksinya seperti itu, Pak. Ya, bisa jadi karena begitu, karena ini bahasanya bahasa lugas ya. Bahasa lugas, bahasa polos, jadi tidak harus metafora ya. Kalau puisi-puisi yang dulu ya itu kan metafora tinggi lepas ya. Coba kita itu mikir tuh gimana maksudnya itu. Jadi kadang-kadang perlu penjelasan dari orang apa ini siapapun mudah ya. Karena bahasa lugas, diksinya itu kata-kata yang bersaja ya, tidak molok-molok itu ya. Dan kalau mau merangkai itu juga mengikuti aturan kebakuan. Kan banyak juga saya lihat dari teman-teman itu maunya itu kan buat metafora yang meliuk-liuk ya, tapi nggak nyambung ya. Jadi kalau misalkan apa koyak terberai, padahal koyak itu nggak ada gandengannya berai. Kalau berai itu adalah cerai berai. Jadi berai dan koyak, cerai kan koyak ya bersama, cuma koyak nggak ada koyak berai, yang ada koyak moyak atau koyak ya. Kalau cerai berai ya. Jadi berai itu diambil berainya itu kalau menggantikan yang lain tidak bisa, harus cerai. Di dalam bahasa apa bakunya di KBBI itu tidak ada, maka ini tidak diperkenankan ya. Jadi silakan mau membuat yang diksi yang yang sastranya tinggi, tapi tetap ikuti aturan bahasanya ya. Itu di Thailand begitu, sehingga kita tuh juga melatih belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Itu Mbak. Baik, jadi memang mengikuti kaidah yang baku ya Pak ya, dan iya, jadi ini memang sebenarnya sekaligus belajar itu ya. betul, sekaligus belajar. Iya. Kalau enggak gitu kita nggak sering membuka kamus ya. Dengan begitu akhirnya sering membuka kamus, sering membuka akhirnya ngerti walaupun bukan orang bahasa Indonesia, tapi akhirnya ngerti karena sering membuka kamus ya, baik KBBI 5 atau dictionary yang lain ya, kamus yang lain ya. Oke. Ya, karena mungkin diksinya yang tidak terlalu tinggi, mudah dipahami, sehingga Ya, membuat mudah dipahami. penulisnya dan pembaca itu lebih mudah. Gitu. Dan substansinya tidak kalah itu Mbak Alfi, substansinya tidak kalah. Kalau sudah dirangkai itu dengan rima yang bagus, akhirnya makna juga luar biasa. Padahal dari kata-kata sederhana, kata-kata yang polos, yang lugas ya, yang bersaja, tapi justru dirangkai itu menjadi nikmat sekali membacanya ya. Bagi setiap dari bait per bait itu punya pesan masing-masing ya. Oke. Dan iya, dan betul. Dan akhirnya kelihatan kegenitan para penulis ya ini ya. Kalau dalam membuat puisi itu ternyata banyak penulis genit ya. Jadi kegenitan itu bisa ditumpahkan dalam bentuk puisi. Ketika dia galau, tumpahkan kegalauan. Ketika dia rindu, tumpahkan kerinduannya. Ketika dia sedih, tumpahkan kesedihan. Jadi kegenitannya itu akan muncul gitu ya di dalam puisi itu. Oke. Semoga terjawab Bu Sri ya pertanyaannya. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah penasaran nih Pak. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana karakteristiknya, kemudian konsepnya seperti apa. Nah, boleh Pak Marzuki mungkin bacakan puisinya, salah satu puisi dari puisi Teralet genre. Ini tidak apa-apa, cuma ini agak pilek ya, tidak apa-apa ya. Suara saya kan agak bindeng ini. Ujung-ujung kok pilek ini ya. Oke Pak Ibu, ini saya bacakan puisi saya yang ada di buku IME ya, Intuisi Matalang ya. Di sana judulnya Guru Konten ya. Ini nanti bisa menginspirasi. Dalam guru konten ini jelas, jadi mainstreamnya masalahnya itu mulai bait 1 sampai 4 itu adalah masalah, kemudian
567 adalah solusi. Mohon izin nggih, Mbak Alfi ya, saya bacanya ya. Oke, terima kasih. Guru konten oleh Marjuki. Berpenampilan keren, cara mengajar kayak peken, kuasai materi dikira kompeten. Menganggap kurikulum konten, menghabiskan materi tanpa absen, memberi tugas bertubi-tubi tanpa inden, biasanya drill soal sampai senewen. Guru konten habiskan materi, cara mengajar dengan memberi, tidak ada fasilitasi siswa mencari, model metode tersimpan di almari, semangat jejalkan tugas setiap hari. Guru konten kurang wawasan, tidak mengacu capaian tujuan, kompetensi yang telah ditetapkan, perubahan perilaku anak diabaikan, pembelajaran jadul dipertahankan, tiada hasil anak yang disalahkan. Guru konten mengubah pandangan, tinggalkan mengajar menjelaskan, beri kesempatan mendiskusikan, tak perlu ada tugas penjejalan, bimbing pecahkan persoalan. Guru konten kuatkan pemahaman, analisis KD pilih model pembelajaran, kembangkan KD jadi indikator pencapaian, rancang pembelajaran yang membebaskan. Guru konten dapat berubah, tinggalkan cara lama yang parah, menuju pembelajaran yang ramah. Gresik 01 Mei 2021 ya. Terima kasih. Jadi ini kalau saya duduk, kalau sudah mood itu sekali duduk dapat 3 puisi nih. Jadi saking enjoynya buat puisi ya. Iya, jadi nggak sulit ya puisi telelet itu. Kalau udah mood ya bisa jadi dapat 2, dapat 3 itu. Kalau sudah mood tersenyum. Orang yang sudah buat puisi mesti senyum-senyum gitu ya. Itu bisa meningkatkan imunitas itu Mbak Alfi. Kalau sudah imunitasnya naik, diharapkan terbebas dari pengaruh COVID-19 ya. Sangat menonjol sekali ya bentuk rimanya dari puisi telelet ini Pak ya, dan iya betul. Ada pesan-pesan yang disampaikan tadi terutama ke guru ya untuk judul yang ini, guru konten. Iya, guru konten. Jadi ada guru kompeten, puisi itu gitu. Jadi judulnya sederhana, guru konten, guru kompeten, ya. Guru merdeka belajar. Jadi sederhana konsepnya, tapi justru itu apa ya, bisa mengembang, bisa membakar, bisa menyerap permasalahan di lapangan, terbaru ditawarkan solusi ya. Jadi ini bijaksana sekali ya puisi konten. Oh telelet ini ya, bisa bijaksana ya. Betul. Berarti tidak butuh waktu yang lama ya Pak ya untuk Bapak untuk menulis puisi. Iya, bahasanya sederhana kak tadi ya, tidak ada yang metafor yang mulu-mulu yang daki-daki, nggak ada ya, sederhana ya, tapi nyambung ya. Yeah. Oke, terima kasih sudah dibacakan Pak Marjuki. Gimana nih teman-teman, sudah punya ide untuk menulis puisi telelet belum nih? Nanti Mbak Alfi juga membuat ya. Mbak Alfi juga iya, harus tertantang membuatnya ya. Kita sama-sama nanti ada festival ya, puisi telelet ya, nanti festival nasional ya. Oh, ada festival nasional ini untuk penulis puisi telelet ya Pak ya? Nanti kalau sudah Nusantara ini sudah mulai di luar Jawa juga mulai gandrung ya. Nanti kalau semua daerah sudah ada, kita adakan festival nasional ya. Ya, ini masih impian, mudah-mudahan menjadi kenyataan ya. Amin, amin. Karena ini merupakan suatu inovasi yang sangat baru dan sangat berbeda begitu Pak, menurut saya dari puisi-puisi yang lainnya, puisi kontemporer yang lainnya. Oke. Ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bu Sri. Berarti puisi telelet belum mementingkan nilai sastra ya? Ya, memang
puisi telelet itu awalnya kan begitu. Jadi memang kita peruntukan bagi yang pemula ya, pemula yang belajar. Tapi kalau sudah lihai, nah ini jadi tahapannya memang pilih kata-kata yang baku, yang diksinya itu sederhana, bersaja, yang polos. Nanti ya pada akhirnya itu menuju nilai sastra yang tinggi. Oh, yang nilainya ini loh, yang katakan sederhana kalau sudah dirangkai itu sangat tinggi nilai sastranya, apalagi nanti kalau sudah pakai metafora yang diksinya yang melangit itu, yang meliuk-meliuk, pasti bisa ya. Jadi ini kita masih mengawali untuk bagi yang baru membuat puisi, belajar membuat puisi ya. Yeah. Mulai mungkin ya bisa ya. Ya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita terbatas oleh waktu. Ya. Mungkin ada acara yang lainnya. Apa sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk puisi telelet ini? Terima kasih ya. Jadi harapannya yang pertama adalah puisi telelet sebagai a tool to change ya, sebagai piranti, sebagai alat untuk perubahan ya. Jadi ini ya, jadi Putri is a tool to change ya. Sini. Yang berikutnya yaitu sebagai piranti untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi ini sebagai media dakwah, media perjuangan melalui puisi ya. Kemudian juga sebagai piranti membentuk profil pelajar Pancasila ya. Karena dalam puisi ini betul menanamkan karakter, mengutamakan karakter, apalagi nanti endingnya di keimanan dan ketakwaan, maka juga untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Makanya nanti guru-guru harus belajar ini ya, sehingga nanti mudah untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya juga untuk bahwasanya sebagai tawaran solusi yang dihadapi pemerintah ya. Jadi kita itu sebagai mitra pemerintah, bukan musuh pemerintah ya, bukan versus dari pemerintah, tapi justru berikan tawaran ya. Setiap ada permasalahan, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana mendudukkan persoalan. Termasuk corona ini, corona kita tidak skeptis, juga tidak membenci, tapi harus bijaksana. Bagaimana kita menyikapi corona ya, ini juga ada dalam puisi itu ya, sehingga ini menjadi tawaran pemerintah atau siapapun yang memiliki sebagai leading sektor di bidangnya masing-masing, maka ini akan bisa mendudukkan persoalan dengan baik ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebagai piranti pegiat gerakan literasi. Jadi ini bagian dari gerakan literasi. Yang mana motonya dari puisi telelet ini ada Putri is a tool to change ya. Jadi adalah puisi ini sebagai piranti untuk perubahan ya. Saya kira itu. Jadi Mbak Alfi, tujuan mulia dari dilahirkannya puisi telelet itu punya misi, punya tujuan, punya capaian-capaian yang diinginkan ya. Oke, luar biasa. Semoga harapan-harapan dan tujuan-tujuannya bisa tercapai ya. Tentunya kita butuh teman-teman juga untuk menyuarakan atau puisi telelet ini yang diciptakan oleh Pak Marjuki seperti itu. Oke. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Marjuki sudah mau berbagi di Karya Murni Publisher. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kemudian juga saya minta maaf apabila dari Karya Murni ada kesalahan kata dan perbuatan. Dan semoga untuk hari ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih ya, karena ini suatu hasil inovasi yang sangat baru sekali, puisi telelet. Bisa minta waktu sebentar, Mbak Alfi? Pak bisa minta waktu sebentar? Boleh Pak, halo? Boleh. Iya, ini karena kami ini kan baru juga ya di grup kami di KPPT ini, yaitu komunitas penggiat puisi telelet ini. Sudah bentuk 2 grup ya, yaitu buku antologi 1, buku antologi 2. Juga kami juga membuat kelas trainer ya. Kami harapkan teman-teman guru siapapun yang pecinta puisi, kami membuka diri untuk buat kelas, membentuk kelas trainer. Silakan nanti
ikut mendaftar akan dibimbing selama 20 hari ya. 20 hari, 1 hari harus bisa melahirkan 1 puisi. One day, one putri ya, one day, one product ya. 1 hari 1 puisi, karena bisa 20 hari 20 puisi. Layak menjadi trainer puisi telelet ya. Ini saya tawarkan, mudah-mudahan nanti ada yang berminat sehingga bisa bergabung dengan kami, bisa menjadi pegiat puisi Nusantara, puisi telelet di Nusantara ini. Terima kasih Mbak Alfi, kami diundang, mudah-mudahan ini membawa berkah dan membawa kemajuan bagi pendidikan di negara kita ini, yang pada akhirnya semua bergerak berdaya untuk berjuang melalui bidangnya masing-masing. Tentunya di sini melalui puisi telelet yang sudah kita desain untuk perubahan. Putri is a tool to change ya sini. Terima kasih, kami diundang atas penghormatan ini. Kami sangat terima kasih dan mohon maaf bila mana tadi ada gangguan sinyal ya sehingga keluar masuk ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih